Jadi Netanyahu itu diduga atau kampanye diduga ya, karena itu media ini kan media mainstream, jadi diduga tewas. Karena itu yang pertama itu selama 3 hari berturut-turut itu tidak pernah muncul juru bicara IDF, panglimanya sendiri itu juga jarang muncul, dan itu menjadi suatu tanda tanya besar. Kemudian juga ada kontak-kontakan antara Trump dengan Netanyahu itu juga belum jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di The Comment. Sobat Sindo, kita masih diramaikan dengan perang Iran melawan Israel dan Amerika, dan isu terbarunya yang sedang ramai di platform sosial media, yaitu tewasnya Netanyahu. Nah, kita akan membahasnya. Ada Mas Andri sama Mas Andika sore hari ini yang sudah bergabung di The Comment. Semuanya. Nah, ini kabar tentang Netanyahu tewas dalam dalam serangan rudal dari Iran kemarin itu sempat ramai dibahas di platform sosmed ya, terutama di X-nya, di Telegram juga. Ya. Nah, sebenarnya berita itu sebenarnya gimana? Kemarin soalnya sempat muncul nih di di beberapa platform sosmed video AI-nya dia ya. Iya. Yang dia ditemukan dalam kondisi terluka kayak gitu. Nah, ini Mas Andika dulu aja, Mas coba Andika. Iya. Yang lebih ini nih. Kabar pertama itu merupakan ini ya, awalnya dari kantor berita Iran, Tasnim itu kan dia membuat semacam 5 analisis gitu kan ya, 5 analisis tentang kemungkinan Netanyahu itu tewas. Jadi Netanyahu itu diduga atau kampanye diduga ya, karena itu media ini kan media mainstream, jadi diduga tewas. Karena itu yang pertama itu selama 3 hari berturut-turut itu tidak pernah muncul ke publik. Biasanya kan pas waktu sebelum-sebelumnya dia sering memberikan konferensi pers ya, tentang apa yang akan dilakukan tentara Israel dalam serangan berikutnya, agenda berikutnya seperti apa. Itu kan harus selalu rutin, biasanya namanya juga pemimpin tertinggi. Itu juga dilakukan oleh Trump kan, bolak-balik dia nongol di media sosialnya dengan video tentunya, kemudian wawancara dengan jurnalis di Gedung Putih, bahkan di Air Force One itu juga sering menampilkan dirinya untuk menunjukkan bahwa pemimpin perang itu hadir. Tetapi gitu ya? Netanyahu itu nggak pernah muncul. Yang muncul sih itu Nggak ya, muncul. juru bicara IDF ya? Juru bicara IDF, panglimanya sendiri itu juga jarang muncul, dan itu menjadi suatu tanda tanya besar. Kemudian juga ada kontak-kontakan antara Trump dengan Netanyahu itu juga belum jelas. Apakah itu dengan Netanyahu langsung atau lewat menterinya atau lewat jalur komunikasi lainnya. Demikian juga dengan Sarkozy ketika menghubungi dengan Netanyahu juga tidak ada kejelasan, menyebut bahwa di situ memang Netanyahu itu ada dan berbicara. Itu kan menjadi suatu tanda tanya besar. Apalagi kemudian itu dari beberapa analis di media Iran dan media sosialnya itu kan bahwa rumahnya Benyamin Netanyahu itu kan jadi target. Salah satu rumahnya yang jadi target itu ada di daerah pendudukan ya, di wilayah Yerusalem. Itu sampai dikawal drone-nya Israel itu muter-muter terus, istilahnya untuk menjaga jangan sampai ada drone Iran itu masuk ke situ. Karena kan pernah kejadian pas waktu perang itu ya. Pas waktu perang setahun sebelumnya itu, perang 12 hari itu, rumahnya Netanyahu itu jadi target. Dan itu meledak di halaman rumahnya. Itu kan suatu kecolongan besar. Dan karena itu kan kabarnya juga kan ini bahwa tidak ada alat digital sama sekali yang dibawa sama Netanyahu. Karena begitu ada alat digital yang bunyi, misalnya rekaman, HP, ataupun walaupun itu misalnya bukan miliknya Netanyahu tapi orang di sekitarnya, itu bisa langsung kena ya? Bisa langsung kena. Karena itu kan sangat mudah terdeteksi, dan Iran sudah bisa memiliki teknologi yang sangat juga ya Iran. canggih seperti itu. Tapi ini konspirasi sih ya. Katanya Netanyahu ini sedang berada di Eropa atau nggak di Jerman. Di Jerman kabarnya. Yang berita sebelumnya kan? Sebelumnya, ya kan? Ada di Jerman, pesawatnya ada di sana kan? Pesawatnya ada di sana. Nah, itu gimana? Tapi itu dikonfirmasi dari pemerintah Jerman bahwa pesawat itu tidak mengangkut Netanyahu. Kalau yang di sumber resmi. Tapi kan kita nggak tahu ya, nggak tahu kebenarannya apa memang paling aman itu ada di Jerman seperti itu. Tetapi kalau bersembunyi ke Jerman ya kemungkinan besar 50-50 ya bisa jadi ada. Karena kalau dia ada di Israel, istilahnya nggak aman, karena kan bolak-balik, istilahnya bolak-balik rudalnya udah jatuh di Tel Aviv, di Haifa, dan kota-kota lain sebagainya, dan drone-nya bisa menembus pertahanan Israel, jadi sangat tidak aman. Dan paling aman itu adalah di negara NATO.
Karena mereka sistem rudalnya sudah teruji dan istilahnya ya inilah sangat saling menyokong. Kan begitu ada satu negara NATO diserang, maka pasal 5 itu akan bisa dihidupkan. Jadi negara lain akan membantu. Seperti halnya ketika Turki ya. Turki kan sudah ada 2 rudal balistik, bukan drone ya, itu tapi rudal balistik yang skalanya udah sangat gede dan itu masuk ke wilayah Turki dan memang ditembak jatuh, dan itu sudah menjadi udah kesepakatan ada untuk NATO itu ikut campur, walaupun klaimnya Iran kan langsung menghubungi si Erdogan, bukan kita kan nggak tahu juga ya, namanya juga perang yang ditembakkan itu siapa dan lain sebagainya, ada pihak yang ingin memantik seperti itu. Kalau posisinya Netanyahu di Jerman lebih aman lagi ya, lebih aman karena kan dia jauh, posisinya di tengah Eropa gitu kan. Tapi ini memang perang ini adalah perang narasi kan sebenarnya. Bagaimana kemudian masing-masing pihak itu saling klaim. Sama halnya ketika Trump bilang kalau misalnya dia sudah menang sebenarnya di hari-hari pertama perang. Ya kan? Terus kemudian yang selanjutnya ya kita nggak mau berhenti, kita mau terus gitu kan. Kita udah menang kemarin-kemarin. Kita udah menang kok kemarin-kemarin. Kita masih pengen lanjut kan. Iya, kita masih pengen lanjut. Nah, gitulah. Kita lihat dulu VT-nya ya. VT yang mengenai ada ya VT-nya ya. VT soal kabar Netanyahu tewas kemarin. Oke, Netanyahu dulu berarti. Kita lihat. Dunia internasional dikejutkan dengan kabar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mungkin tewas atau luka-luka akibat serangan balasan Iran. Media Iran menyebarkan informasi bahwa Netanyahu mungkin tewas atau menderita luka parah. Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan Netanyahu masih menjalankan tugasnya dan mengeluarkan pernyataan resmi pada 7 Maret. Portal resmi pemerintah Israel juga mencatat ia mengunjungi lokasi serangan di Beersheba pada 6 Maret. Selain itu, laporan media independen menyebut Netanyahu juga melakukan panggilan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 5 Maret. Rumor mengenai keberadaan atau kondisi Netanyahu sebenarnya bukan pertama kali muncul selama perang ini. Sebelumnya, militer Iran juga pernah menyatakan nasib Netanyahu tidak jelas setelah dugaan serangan. Namun pernyataan itu segera dibantah oleh kantornya sebagai berita palsu. Ini memang perang narasi ini luar biasa ya. Iya. Tapi aku jadi ingat posisinya pertama ada kabar Khamenei meninggal ya, wafat pada saat serangan pertama dari Iran itu juga Iran sempat membantah kan. Iya, Menteri Luar Negerinya sendiri yang ngomong. Iya, enggak kok ini enggak meninggal, tapi belakangan akhirnya terkonfirmasi gitu ya. Itu setelah Trump ini merilis foto dan videonya. Nah, mungkin ini kayak gitu nggak Mas? Mungkin ini menunggu nanti pihak Israel merilis foto dan videonya. Iran pasti berharap gitu kan ya? Iya. Pasti berharap gitu. Nah ini ya namanya perang narasi itu tadi. Betul, perang narasi itu memang penting sebenarnya di dalam era sekarang ya. Di dalam perang ya. Maksudnya di era post-truth ini kan kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan ini yang sebenarnya bukan di era sekarang aja sih. Ini dari dulu. Dari zaman propaganda dulu juga begitu. Perang Dunia Kedua kan juga gitu kan. Kematian Hitler kan sempat disembunyikan dulu tuh. Iya. Dan itu memang sengaja di-maintain untuk yang salah satunya untuk menjaga semangat juang di garis depannya. Yang garis depan tuh biasanya malah nggak dengar apa-apa tuh. Nggak dengar apa-apa ya. Nah terus kemudian untuk melihat lagi bahwa masih ada harapan lah gitu. Kalau ketika pemimpinnya itu dibilang masih hidup gitu kan. Tapi kalau pemimpin udah dibilang udah nggak ada, udah meninggal kan biasanya pupus ya. Pupus gitu. Dan memang keunikan yang ya kita udah sering bahas yang keunikan di Iran ini memang pemimpinnya nggak ada pun meninggal pun tetap aja gitu ya. Dia punya semangat juang yang tinggi gitu, dan itu yang harus kita appreciate, melihat Iran ini luar biasa ternyata. Iya, Mas. Dan itu mungkin tidak bisa diprediksi sama pihak Amerika dan Israel. Sebenarnya ketika isu bantahan yang paling efektif itu sebenarnya ya muncul ke publik. Si Netanyahu maksudnya muncul ke muncul di video dan lain sebagainya. Gitu tapi kan ini isunya ramenya kan udah sekitar 2 hari ya. Dan dia nggak muncul-muncul. Dan tidak muncul-muncul, itu menjadi hal yang makin penasaran gitu kan masyarakat. Jangan-jangan benar. Dan itu juga membantahnya itu kan cuma hanya sekedar pernyataan-pernyataan semata. Itu pun tertulis ya? Iya, hanya pun tertulis.